Shalom, selamat pagi mempelai Kristus dan keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersyukur bisa ketemu lagi, itu semua oleh karena kasih karunia. Dan pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman untuk mendasari segala aktivitas kita. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati kami, yaitu rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar dari kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, mempelai Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Efesus, Efesus pasal yang pertama, mulai ayatnya yang ke-17, ayat 17, Efesus pertama ayat 17, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan matamu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus untuk membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Nah, mempelai Kristus yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat ini adalah salah satu doa Rasul Paulus. Dan saya akan menekankan di ayat yang ke-18, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Nah, ini adalah bagaimana Rasul Paulus waktu itu dia benar-benar menginginkan jemaat di Efesus. Nah, kita tahu bagaimana latar belakang jemaat Efesus adalah latar belakang jemaat yang menyembah berhala atau menyembah dewa-dewa. Nah, demikian pula waktu penulisan surat ini, Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Tapi hatinya itu tetap untuk melihat jemaat-jemaat terutama di Efesus. Nah, ini mungkin berdasarkan laporan dari Timotius bahwa mereka sudah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran tidak sehat, ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Oleh sebab itu Rasul Paulus berdoa meminta supaya mata hatimu, Tuhan memberikan suatu mata hati yang terang supaya dia mengerti benar, sesuatu yang kaya, yang sangat luar biasa yang ada dalam Kristus, yaitu berbicara mengenai mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, panggilannya mempelai Kristus. Nah, kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya
dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga ditentukannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, mempelai Kristus yang terkasih, di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-28, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, rencana Allah itu apa? Nah, rencana Allah yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang menjadi rencana Allah. Panggilan, rahasia panggilan yang begitu luar biasa, di pengharapan panggilan yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan kita tahu, ya, di sini dikatakan bahwa ya semua orang dipilihnya dari semula mereka itu ditentukannya. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang ditentukan, ya, orang yang sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang menjadi panggilan tertinggi sebagai orang Kristen. Ini yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Yang harus benar-benar kita renungkan dalam-dalam. Ya, betapa kaya dan betapa dalamnya rahasia panggilan. Ya, itu yang sebenarnya sedang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, supaya mata hatimu itu terang. Ya, mata hati, mata untuk melihat, ya, supaya mata hati batiniah kita ini terang, betapa kaya dan betapa dalamnya, ya, kuasa panggilan. Nah, bagaimana kehidupan kita sampai saat ini? Ya, memang kita sedang menuju kepada kesempurnaan, ya, karena di sini dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula itu mereka dipanggilnya. Ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini juga rahasia panggilan kita sebagai orang-orang yang benar-benar diperhadapkan pada satu realita pada saat ini. Bagaimana, ya, apakah kita bisa melihat, apakah kita bisa mempertahankan semuanya itu dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi, yaitu menjadi serupa gambaran Kristus. Maksudnya bahwa segala sesuatu tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita, pikiran kita, ya, pikiran kita itu benar-benar hanya untuk kemuliaan Kristus. Hanya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini adalah natur kita waktu itu. Natur yang utama kita adalah serupa, ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar diri kita ini rusak. Nah, melalui korban Kristus, melalui apa yang sudah dilakukan Kristus kepada kita, melalui korban salibnya, Tuhan menghendaki, Allah Bapa menghendaki supaya kita kembali ke natur semula, yaitu menjadi serupa gambaran anaknya dalam panggilannya. Nah, kita ingat dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadanya dalam namaku diberikannya kepada. Nah, dalam pemanggilan ini pun ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu bagaimana kita menghasilkan buah dari pemanggilan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah rahasia yang begitu luar biasa, ya. Dan kita tahu kita adalah orang-orang yang dipilih dari semula, ya, ya, ditentukan, dipilih dari semula, dan juga ditentukan untuk apa? Ya, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Segala tindak laku kita, pemikiran kita, ya, ada lagu
yang berkata demikian, berikanku hati seperti hatimu, ya, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Nah, apakah kita masih punya hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa? Katakan memandang tuaian, apakah kita bisa melihat dengan mata hati kita bahwa masih banyak orang-orang yang harus kita selamatkan, orang-orang yang saat ini menantikan kasih Kristus. Ingat, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan Yesus sudah memberikan contoh yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupannya selama 3,5 tahun pelayanannya bisa mengguncangkan dunia sampai saat ini. Nah, kuasa yang sama disitu katakan, dan ya, ini kalau di dalam kitab Efesus tadi dikatakan bahwa, ya, kembali ke Efesus tadi ya, betapa kaya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita juga sudah diberi otoritas, kekuasaan, ya. Nah, ini yang harus ada dalam kehidupan kita, ya. Ya, tujuannya adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Ini bukan hanya, tapi bagaimana karakter kita, hati kita, ya, melihat, ya, seperti Yesus dengan penuh dengan belas kasihan. Ya. Bagaimana kita melihat jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan kasih Kristus, jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, keluarga besar Community of Miracle dimanapun juga, dan juga mempelai Kristus yang bisa mendengarkan semua, ya, perenungan pagi hari ini. Ini menjadi satu perenungan kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi serupa dengan Kristus, gambaran anaknya, yang sudah jelas memberikan teladan yang begitu luar biasa. Bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana belas kasihannya, bagaimana ketegasannya. Ya, ini yang harus ada dalam bagian kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggilnya, yang sudah ditentukannya, ya, untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk pagi hari ini firman-Mu datang kepada setiap kami, mengingatkan kami bahwa natur kami adalah serupa dengan gambaran-Mu. Natur kami serupa dengan gambaran anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Dan kami bersyukur untuk korban salib Kristus yang menjadikan kami, untuk menjadikan kami akan Engkau sempurnakan, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu, pengurus Community of Miracle, dari ketua umum, ketua bidang, ketua bagian, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Community of Miracle ini, biar benar-benar boleh menjadi berkat bagi kerajaan Allah di muka bumi, terutama di Indonesia ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.